Mengapa seseorang bisa jatuh sedalam-dalamnya ketika menghadapi tekanan yang ia anggap di luar kendalinya? Dan mengapa manusia seringkali tidak menyadari bahwa di dalam dirinya sendiri ada kekuatan untuk menghadapi, bahkan mengendalikan tekanan tersebut? Jangan skip video ini karena kamu akan melihat bagaimana stoikisme hidup di balik tekanan penjara The Shawshank Redemption. Pada tahun 1947, ketika seorang bankir bernama Andy Dufresne dijatuhi hukuman 2 kali penjara seumur hidup atas tuduhan membunuh istrinya dan pria selingkuhannya, hidupnya seolah berhenti di satu titik yang tidak pernah ia pilih. Sebuah titik di mana kebebasan fisik direnggut sepenuhnya dan digantikan oleh realitas dingin bernama penjara Shawshank. Sebuah tempat yang bukan hanya menghukum tubuh, tapi perlahan-lahan mengikis jiwa setiap orang yang masuk ke dalamnya. Namun yang membuat kisah ini berbeda bukanlah ketidakadilan yang dialami Andy, melainkan bagaimana ia merespon ketidakadilan tersebut dengan cara yang sama sekali tidak biasa. Alih-alih melawan, berteriak, atau tenggelam dalam kemarahan seperti kebanyakan orang pada situasi serupa, Andy justru menunjukkan ketenangan yang hampir tidak masuk akal. Sebuah ketenangan yang membuat para tahanan lain, termasuk Alice Boy Reading atau Red, merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dalam kata kuat, melainkan lebih dekat pada sebuah bentuk pengendalian diri yang dalam filsafat stoikisme dianggap sebagai inti dari kebebasan sejati. Sejak hari pertama kedatangannya di Shawshank, ketika para tahanan lama menjadikan kedatangan narapidana baru sebagai hiburan dengan bertaruh siapa yang akan hancur secara mental lebih dulu, Andy sudah berada dalam posisi yang sama seperti semua orang lain yang masuk ke tempat itu, yaitu sebagai seseorang yang tidak memiliki kendali atas apa yang akan terjadi pada dirinya. Namun perbedaannya mulai terlihat ketika malam pertama, dengan tragedi seorang tahanan gemuk yang tidak sanggup menahan tekanan hingga menangis histeris dan akhirnya dipukuli secara brutal oleh penjaga. Sementara Andy tetap diam, tidak menunjukkan kepanikan, tidak berteriak, dan tidak memohon. Sebuah sikap yang bagi banyak orang terlihat dingin dan tidak berperasaan. Tapi jika dilihat lebih dalam, sebenarnya mencerminkan prinsip dasar stoikisme tentang dikotomi kontrol, yaitu pemahaman bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tidak dapat kita ubah seperti masa lalu, keadaan, dan kelakuan orang lain. Namun selalu ada satu hal yang tetap berada dalam kendali kita, yaitu bagaimana kita memilih untuk merespons semua itu. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di Shawshank mulai menunjukkan sisi terkerasnya kepada Andy ketika ia menjadi target kekerasan dan pelecehan dari kelompok tahanan yang dikenal sebagai The Sister. Sebuah pengalaman yang secara fisik menyakitkan dan secara mental bisa menghancurkan siapa saja. Namun yang menarik bukanlah penderitaan itu sendiri, melainkan bagaimana Andy tidak membiarkan penderitaan tersebut mengubah siapa dirinya. Karena ia tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, tidak membiarkan kebencian mengambil alih pikirannya, dan tidak kehilangan kendali atas dirinya. Sebuah bentuk ketahanan batin yang dalam stoikisme dianggap sebagai kekuatan tertinggi. Karena menjadi kuat bukan berarti tidak merasakan sakit, melainkan mampu tetap rasional dan tidak kehilangan arah meskipun berada dalam kondisi yang paling tidak manusiawi sekalipun. Dalam lingkungan yang penuh tekanan seperti Shawshank, di mana sebagian besar orang perlahan-lahan kehilangan harapan dan identitas mereka, Andy justru mulai membangun sesuatu yang tampak sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam, yaitu rutinitas kecil yang memberinya rasa kendali atas hidupnya sendiri. Mulai dari memahat batu dengan palu kecil yang ia minta dari Red, membaca buku, hingga mengamati lingkungan sekitarnya. Semua itu bukan sekedar aktivitas pengisi waktu, melainkan cara bagi Andy untuk tetap menjadi dirinya tetap utuh. Karena dalam perspektif stoikisme, ketika dunia luar tidak bisa dikendalikan, maka satu-satunya cara untuk tetap hidup adalah dengan membangun dunia di dalam dirinya sendiri, sebuah ruangan batin yang tidak bisa disentuh oleh keadaan eksternal. Perubahan besar mulai terlihat ketika Andy mendapatkan kesempatan untuk bekerja di atap penjara, sebuah momen langka di mana para tahanan bisa merasakan sinar matahari dan udara bebas. Dan di tengah situasi tersebut, Andy mendengar seorang penjaga, Baron Hadley, mengeluhkan pajak warisan yang harus ia bayar. Lalu tanpa rasa takut, Andy mendekatinya dan menawarkan solusi keuangan yang cerdas. Sebuah tindakan yang pada awalnya hampir membuatnya dilempar dari atap karena dianggap lancang.
Namun pada akhirnya justru mengubah posisinya di dalam penjara. Karena sebagai imbalan atas bantuannya, Andy tidak meminta keuntungan pribadi yang besar, melainkan hanya meminta bir untuk teman-temannya. Sebuah momen sederhana yang bagi Red menjadi sangat berarti karena untuk sesaat mereka merasa seperti manusia bebas. Dan di titik ini terlihat bahwa Andy tidak hanya mengendalikan dirinya, tetapi juga mampu menciptakan makna bahkan di dalam situasi yang paling terbatas sekalipun. Sebuah bentuk penerimaan takdir dalam stoikisme yang bukan berarti menyerah, melainkan menerima kenyataan lalu menggunakannya sebagai alat untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Seiring waktu, Andy mulai menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam membangun perpustakaan penjara. Sebuah proyek yang pada awalnya tampak mustahil karena keterbatasan dana dan dukungan. Namun dengan konsistensi yang hampir tidak masuk akal, ia menulis surat kepada pemerintah setiap minggu selama bertahun-tahun tanpa henti. Meskipun terus diabaikan dan pada akhirnya usahanya membuahkan hasil ketika dana mulai datang dan perpustakaan tersebut berkembang menjadi salah satu yang terbaik di penjara. Sebuah pencapaian yang bukan hanya menunjukkan kecerdasan tetapi juga mencerminkan prinsip stoikisme tentang fokus pada tindakan tanpa bergantung pada hasil. Karena Andy tidak pernah tahu apakah usahanya akan berhasil, tetapi ia tetap melakukannya karena itu adalah hal yang berada dalam kendalinya. Namun tidak semua orang mampu melihat dunia seperti Andy dan kisah Brooke, seorang tahanan tua yang akhirnya dibebaskan setelah puluhan tahun di penjara. Menjadi bukti bahwa kebebasan fisik tidak selalu berarti kebebasan sejati. Karena setelah keluar dari Shawshank, Brooke tidak mampu beradaptasi dengan dunia luar yang terasa asing dan akhirnya memilih mengakhiri hidupnya. Sebuah tragedi yang menunjukkan bahwa tanpa kendali atas pikiran dan cara pandang, seseorang tetap bisa terpenjara bahkan di luar tembok penjara. Sementara Andy, yang secara fisik masih terkurung, justru mampu mempertahankan kebebasan batinnya. Salah satu momen paling simbolis terjadi ketika Andy memutar musik opera ke seluruh penjuru penjara melalui pengeras suara. Sebuah tindakan yang membuat semua orang berhenti sejenak dan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah tembok penjara menghilang untuk beberapa menit. Dan meskipun tindakan tersebut membuat Andy dihukum dengan dimasukkan ke sel isolasi, ia tetap tidak menyesal karena baginya hal seperti harapan, keindahan, dan kebebasan batin adalah sesuatu yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Sebuah pandangan yang sering disalahpahami dalam stoikisme karena banyak orang mengira bahwa stoikisme menolak harapan. Padahal sebenarnya yang diajarkan adalah tidak bergantung pada harapan, melainkan tetap bertindak dan bertahan terlepas dari apakah harapan itu akan terwujud atau tidak. Di balik semua aktivitas yang terlihat di permukaan, Andy ternyata menjalankan sebuah rencana yang membutuhkan kesabaran luar biasa, yaitu menggali terowongan kecil di dinding selnya menggunakan palu batu yang tampak tidak berarti. Sebuah proses yang ia lakukan secara diam-diam selama hampir 20 tahun tanpa diketahui siapapun. Dan disinilah terlihat puncak dari penerapan stoikisme dalam dirinya. Karena ia tidak terburu-buru, tidak kehilangan arah, dan tidak menyerah meskipun hasilnya belum terlihat selama bertahun-tahun. Sebuah bentuk kesabaran ekstrim yang jarang dimiliki manusia modern yang terbiasa dengan hasil instan. Ketika akhirnya Andy berhasil melarikan diri dengan melewati terowongan tersebut dan keluar melalui pipa pembuangan, seluruh perjalanan panjangnya menjadi masuk akal. Karena pelariannya bukanlah tindakan impulsif, melainkan hasil dari disiplin, perencanaan, dan ketahanan mental yang dibangun selama bertahun-tahun. Dan bahkan setelah keluar, ia tidak hanya mencari kebebasan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membongkar korupsi yang terjadi di Shawshank. Menunjukkan bahwa kebebasan sejati bukan hanya tentang keluar dari penjara, tapi juga tentang tetap memegang prinsip dan integritas. Sementara itu, Red yang akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat setelah puluhan tahun menjalani hukuman, awalnya hampir mengalami nasib yang sama seperti Brooks karena kesulitan beradaptasi dengan dunia luar. Namun, perbedaannya terletak pada pengaruh Andy yang telah mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Karena melalui pesan yang ditinggalkan Andy, Red akhirnya menemukan kembali harapan dan keberaniannya untuk melanjutkan hidup. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Yihuatanejo dan bertemu kembali dengan Andy. Sebuah momen yang bukan hanya menjadi penutup cerita, tetapi juga simbol dari kebebasan yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, kisah Andy Dufresne bukan hanya tentang seseorang yang berhasil melarikan diri dari penjara, melainkan tentang bagaimana seseorang dapat tetap bebas bahkan ketika seluruh dunia berusaha mengurungnya. Karena ia memahami sesuatu yang sangat sederhana namun sering dilupakan, yaitu bahwa kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Dan dalam ruangan kecil itulah kebebasan sejati sebenarnya berada. Sebuah kebebasan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, bahkan oleh tembok penjara sekalipun. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.